Kembali di Special Report Panglima TNI Bicara Pangan, masih bersama Pak Asdilon, pakar ekonomi pertanian, dan juga Pak Anton Apriantono, mantan Menteri Pertanian di era Presiden SBY. Pak Adilon, ini kalau kita bicara soal, taruhlah ini tadi kita sudah bicara dalam tanda kutip mungkin yang kurang pasnya gitu ya. Ke depan Pak Adilon, apa yang harus dilakukan secara konkret, kira-kira langkah satunya apa, duanya apa, supaya ketahanan pangan yang diharapkan itu betul-betul bisa tercipta? Ya, kita mesti agak jernih melihat keadaan bangsa. Jadi bukan ketahanan pangan, bukan produksi komoditas. Dulu saya sudah jelaskan, waktu saya diangkat oleh Gus Dur menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan Mas Bud yang belakangan jadi Wapres, menjadi penasihat saya waktu itu, pintar-pintar semua, saya udah bilang, mesti ada tangga keluar dari kemiskinan. Nah, komoditas ini salah satu anak tangga. Ya? Jadi tangga keluar dari kemiskinan kita itu adalah paling pertama apa yang tadi beliau katakan adalah kendalikanlah penduduk, jumlah penduduk. Ya. Yang kedua adalah kecukupan pangan dan gizi. Ya. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan yang menjangkau dan terjangkau. Ya. Baru setelah itu pendidikan, layanan pendidikan yang menjawab tantangan lokal. Setelah itu baru kita bicara infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun sosial yang mensenyawakan perekonomian pedesaan dengan perkotaan. Supaya paham, selain negara kota, semua negara dulu mulainya pertanian. Amerika 1870 itu 80% rumah tangga mengaku bahwa mereka itu adalah petani. Artinya sumber penghasilan utama keluarga mereka adalah dari pertanian. Waktu mulai milenium ketiga itu tinggal 1,5%. Apa yang terjadi? Mereka itu naik kelas. Nah, itulah yang saya suruh para presiden ini semua saya ingatkan, ini rakyat kita harus naik kelas. Naik kelas ini gimana? Keluar dari pertanian. Nah, yang Rudi saksikan sekarang adalah orang meninggalkan pertanian karena tergusur derita. Maka jadi babu di luar negeri dan jadi orang yang digusur-gusur di Jakarta ini. Kenapa orang digusur dari Jakarta padahal pemerintah memusatkan pembangunan di sini? Jangan bicara orang bahwa dia nggak punya hak. Kenapa dia kemari? Karena tidak kita bangun di sana. Bukannya itu tadi sebetulnya analoginya hampir mirip ketika Pak Dillon mengatakan bahwa tadi yang di Amerika itu tinggal 1,3% saja karena yang lainnya itu naik kelas. Bukankah itu yang dilakukan oleh banyak orang saat ini di Indonesia sebetulnya karena sektor pertanian itu tidak menjanjikan? Mereka di sana dibikin sektor pertaniannya sangat menjanjikan. Kamu tahu sektor pertanian Amerika? Luar biasa penghasilannya. Itu intinya. Itu kuncinya. Waktu mereka ini semua, dari mulai Pak Harto semua mendengarkan konsultan asing. Saya pernah hadapi konsultan asing. Keliru, bukan ini caranya. Ya, jadi setengah mati diupayakan orang Amerika. Itu lahan dikasih pada rakyat, bukan dikasih pada konglomerat tanah itu. Supaya orang punya 2 juta hektar pada rakyat. Bahwa kita punya 1/3 itu kenapa? Karena para sultan, tidak semuanya. Ada sultan yang berjuang untuk rakyat. Yang lain itu menjadi kawan dengan kolonial. Kasih tanah itu pada maskapai. Yang dari VOC jadi itu. Tahu kan 1870 apa yang terjadi? Undang-undang agraris sewet. Jadi artinya kita keliru memahami keadaan kita. Dan kita tidak berpihak dengan rakyat kita, karena ada cara pandang kita. Mengakulah bahwa petani itu warga negara kelas 2, rakyat miskin itu warga negara kelas 3. Itu kan dia miskin karena dia malas dan bodoh. Kita yang bikin dia miskin. Pak Dillon, dengan kondisi saat ini sebetulnya, lah itu kan masa lalu sudah. Masa lalu itu hidup sampai sekarang. Nah, dengan kondisi yang hidup saat ini, apa langkah yang harus diambil? Apakah misalkan kalau tadi soal tanah, banyak wacana soal land reform sebetulnya saat ini kan, soal land reform diberikanlah kita beli atau apapun tanah-tanah dari orang-orang yang kelebihan tanah seperti itu terus dibagikan kepada mereka yang. Kita perlu jujur, tanah ini semuanya milik Republik, milik rakyat.
Siapa yang ngasih pada orang per orang? Begitu banyak. Padahal Undang-Undang Pokok Agraria sudah menentukan batasnya cuma 25 hektar. Jadi semua pemimpin selama ini dengan sadar dan sengaja melanggar hukum. Ya, menurut saya subversif terhadap tujuan Republik. Karena tujuan Republik bukan laju pertumbuhan. Sampai hari ini Rudi, semua orang media lagi bicara laju pertumbuhan 5,7%. Keliru. Tujuan Republik ini adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menarik Pak Anton. Ya, ini gimana solusinya kalau menurut Pak Anton? Gini, jadi saya mau fokus ke pertaniannya saja. Jadi yang pertama adalah pemilihan komoditas mana yang mau kita cukupkan produksinya di dalam negeri. Itu penting. Jadi jangan terlalu melebar, jangan terlalu banyak, di mana yang kita bisa dikatakan memang itu bukanlah potensi kita. Pangan yang perlu kita yang memungkinkan itu kalau menurut hemat saya, pertama beras, 2 jagung, 3 ikan, kemudian unggas. Itu jelas. Unggasnya termasuk ayam-ayam yang banyak dijual di telur. Itu kan sebetulnya kita punya potensi besar di sana. Dan sebetulnya kita sekarang cukup loh. Jangan lupa, jangan mikirin daging sapi yang tadi Pak Dilon bilang yang makan siapa sih? Cuma sedikit kan? Kalau ikan, ayam, tapi orang Padang banyak tuh makan rendang karena rendangnya tuh tiap hari. Cuma sedikit kan? Nah itu ya. Jadi itu nomor orang Sunda nggak perlu, dia makan daun aja. Lebih sehat. Yang kedua, persoalan lahan harus kita selesaikan. Pak, tadi soal beras, jagung, ikan, unggas, telur, terus apa lagi? Gula masih memungkinkan, ya asalkan persoalan lahan bisa diselesaikan. Itu kita pernah menjadi eksportir gula loh. Ya, kita pernah menjadi negara yang produsen gula terbesar. Saya ingat itu. Ya, tapi itu bisa kita kembalikan kalau masalah lahan bisa diselesaikan, persoalan pabrik-pabrik gula yang sekarang nggak beres itu bisa kita selesaikan. Jadi memang banyak PR-nya. Selain soal itu, bawang juga saya pernah dengar kita juga impor bawang sebetulnya. Bawang putih. Itu memang itu tidak mungkin bisa. Itu kembali lagi itu bukan potensi kita. Itu bukan potensi kita. Jadi bawang merah itu potensi kita dan itu memungkinkan untuk kita bisa produksi. Tapi pernah menjadi masalah juga bawang merah itu kan? Pernah menjadi masalah karena polisi perdagangan. Bukan polisi produksi bukan. Bukan masalah di produksi sebetulnya. Ini polisi perdagangannya nggak tepat gitu. Nah, jadi itu nanti kita bisa pemerintah pikirkan lagi lah ya. Tapi itu saya garis besarnya aja dulu ya, yang besar-besar. Nah, itu yang kedua ini lahan. Ya. Jadi ini menjadi urgent untuk kita selesaikan. Pertama, jangan lagi ada konversi lahan pertanian untuk kebutuhan lain. Khususnya di Jawa. Ya. Di mana pangan itu tadi saya katakan 60% diproduksi di Jawa. 60% ya? Iya. Nah, kemudian redistribusi lahan, ya itu harus adil. Ya. Kemudian sebetulnya kita masih memungkinkan misalnya ya menata kembali yang ada sekarang. Pertama, yang prioritas ditata itu adalah lahan-lahan yang sudah diberikan kepada swasta, ya, tapi sebetulnya tidak optimal dimanfaatkan. Misalnya untuk hutan tanaman industri. Coba kalau kita lihat ke Kalimantan. Itu banyak yang nganggur ya? Banyak. Saya melihat sendiri. Misalnya diberikan 100.000 hektar, besar-besar itu tapi yang dimanfaatkan paling cuma 10.000. Sisanya itu satu. Yang kedua, ya, bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang sudah diberikan untuk perkebunan. Kita bisa minta dedikasikan 10% untuk pangan. Itu juga bisa. Dan sekarang pemerintah kelihatannya sudah mulai ke arah sana. Mereka meminta perkebunan untuk menanam jagung ketika tanaman-tanamannya masih muda. Itu solusi yang bagus. Pak Anton, sebelum kita lanjutkan, tadi juga disebutkan bahwa soal ada redistribusi lahan. Ya ini harus adil. Ini maksudnya yang kurang adil itu yang seperti apa maksudnya saat ini? Tadi Pak Dilon udah katakan, seseorang atau satu perusahaan kasih begitu banyak, begitu besar, sementara nggak punya lahan. Lahannya itu yang maksimal 25 hektar tadi. 25 hektar ya? 25 hektar betul ya, Pak Dilon ya? Undang-undang Pokok Agraria ya. Dan kondisi saat ini sebetulnya banyak sekali orang yang memiliki lebih dari jutaan. Ini ya masalah berapa besarnya itu bisa dibicarakan lagi ya. Tetapi yang jelas bahwa ini harus ada keadilan. Gitu ya. Bahkan saya setuju sebetulnya lahan itu harusnya dimiliki negara. Kita berikan itu kepada yang mau menggarap
Kalau nggak digarap dengan benar, cabut. Oke. Nah, persoalan di kita adalah peraturan di kita sangat sulit sekali untuk mencabut hak itu. Oh ya? Oh iya. Aturan memang sudah berusaha diperbaiki di zaman Pak SBY, karena saya juga ikut di dalamnya. Tapi ternyata masih belum juga bisa berjalan gitu, dengan baik. Harusnya negara otomatis saja. Ini kalau kayak gitu artinya negara ini sebetulnya tidak otoritatif sebetulnya ketika dia mau melakukan sesuatu. Dia otoritatif untuk kepentingan pengusaha. Oke. Kita jeda sebentar Pak Adilon dan juga Pak Anton. Kita akan sambungin di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, Special Report masih akan kembali usai jeda.